Jadi judi online itu udah penipuan online. Karena apa? Ditipu kita. Dan yang ditipu itu rakyat kecil. Iya. Mereka sih, tuh Pak Menteri nggak mendengarkan Rhoma Irama. Rhoma Irama dari dulu udah mengingatkan. Gitu. Judi. Jadi gini loh. Judi. Jadi Tapi nggak online. Jadi gini, rakyat kecil ini ditipu karena apa? Dikasih mimpi. Nggak ada rumusnya di seluruh dunia orang kaya karena judi. Kalau mau kaya tuh mesti kerja keras, Iya. bukan judi. Rhoma juga udah ngomong kayak gitu. Nah justru itu rakyat kecil ditipu, diberi mimpi seolah-olah bisa kaya dengan judi online. Bohong. Padahal kalau mau kaya jadi politisi ya. Mau jadi kaya mesti kerja keras. Pengusaha ya. Apa yang detail yang udah pernah Ya. dikerjakan oleh Kominfo Terkait dalam judi konteks online. Judi online. Yang paling mengerikan apa yang paling mengerikan? Jadi- Menghadapi siapa? Enggak, saya nggak pernah personal. Nggak Oke, pernah- oke, oke. Nggak pernah melihat siapa orang. Siapa yang- oke, Buat oke. saya adalah ini bentuk komitmen kita kepada rakyat. Kenapa? Yang namanya negara ini didirikan itu tujuannya udah jelas. Satu, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Ya, tujuan negara yang didirikan. Ya. Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Sekarang judi online dari tiga itu ada nggak? You nggak lindungi rakyat? Nggak ada. You nggak mencerdaskan kehidupan bangsa? You kalian nggak memajukan kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat? Tidak ada efek ekonominya juga. Padahal negara ini janjinya, sumpahnya negara yang didirikan oleh para pendiri bangsa kita itu tujuan bernegara. Jadi ini udah pasti judi online ini adalah bagian paling destruktif dari rencana atau visi kemajuan Indonesia emas 2045. Pasti. Bagaimana rakyat udah ekonomi keluarganya hancur, ekonomi masyarakat hancur, ekonomi negara hancur. Gimana? Tapi Coba kita mau biarkan. pertanyaannya, Pak Menteri, ini kan sebenarnya judi online kan bukan sesuatu yang baru kan. Sudah lama sebenarnya kan. Tapi kenapa sepertinya, sorry saya koreksi kalau saya keliru ya, baru ramai diberantas di era. Ya jangan tanya begitu dong, tanya yang lain dong. Maksudnya kita bilang diri kita sendiri. Pokoknya kan bagian dari kita, ini komitmen kita nih. Data PPATK mengamini, 80% pemain judi online adalah rakyat kecil. Ya, ya, ya. Iya kan? Maksud kita nggak serius. Ini kan bagian komitmen kita sebagai pelayan publik untuk membentengi rakyat, melindungi rakyat dari negatif pengaruh judi Dan online. kita bisa melihat kok upaya dari Kominfo dalam melawan judi online nggak main-main sampai menghadirkan MUI. Bukan, semua segini loh. Saya sampaikan di forum ini ya. Yang Gini. kurang cuma satu, Apa? menghadirkan Rhoma Irama. Iya, tapi udah Ah, ada itu lewat. penyanyi, Ada ya, ada penyanyi kan? ya lagunya. Jadi gini, nah, judi online ini udah jadi musuh bersama. Siapa yang pro judi online sekarang? Enggak ada. Pemuka agama pasti enggak. Pengusaha aja enggak. Ya. Pengusaha putih ya, Iya, iya. nggak mau kenapa? Karena karyawannya jadi kurang Iya, produktif. kok. Saya banyak contoh, misalnya ada di satu tempat di Bekasi, bayangin dari 1.500 karyawan, 750 terpapar judi online. Udah nggak produktif, kriminalitas tinggi, Iya. gitu. Jadi juga nggak kondusif, jadi pengusaha juga nggak mau. Ibu-ibu sangat anti judi online, ibu-ibu. Karena apa? Uang belanjanya kurang, dipakai sama suaminya main judi online. Dan ini yang rentan terhadap perceraian, gitu. Jadi untuk bisa berantasnya nih ya, satu-satunya cara buat memanfaatkan internet ini ya harus literasi digital. Justru itu saya waktu wawancara di sebuah media, sudah Kompas juga, saya udah bilang 5K. Apa tuh? Rumus berantas judi online itu rumusnya 5K. 5K. Satu, komitmen. Ya, komitmen kita mau nggak? Kedua, konsisten. Komitmen Konsisten. konsisten. Kenapa mesti konsisten? Nggak bisa bulan ini begini, bulan ini nggak bisa. Dia harus konsisten. Harus sustain ya. Harus sustain, konsisten. Yang ketiga, keberanian. Kita harus punya Berani. keberanian. Kenapa harus berani? Ya berani, karena yang kita hadapin ini Enggak adalah sembarangan. nggak sembarangan. Gitu. Nah, keempat, kepedulian. Ini ada bagian dari kepedulian kita terhadap masyarakat, terhadap rakyat. Yang terakhir, harus kebangsaan. Kebal godaan. godaan. Oh. Artinya yang ada di posisi itu harus kebal godaan. Karena godaannya besar. Emang udah digoda apa ya? Banyak lah. Banyak ya. Gitu. Satu lah, contoh salah satu. apa? Spill, spill. Misalnya. Semua di Kominfo tahu Tahu ya. godaannya apa. Tapi maksud saya, yang penting kita selama tadi kita tekad kita, komitmen kita, kepedulian kita, keberanian dan juga konsistensi, maka kita bisa mengatasi godaan-godaan yang muncul.